Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang tips-tips bagaimana cara membeli mobil bekas ya, terutama mobil bekas taksi. Karena kebetulan saya sendiri menggunakan mobil bekas taksi. Jadi nanti apabila ada yang kurang pas atau mungkin ada teman-teman tambahan dari teman-teman, bisa langsung saja tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, langsung saja untuk pembelian mobil bekas ini, terutama mobil bekas taksi. Usahakan cek unit secara langsung ya, biar bisa langsung mengecek sendiri. Langkah lebih baik kalau emang kurang tahu masalah mobil, bisa ajak mekanik yang lebih paham, jadi bisa cek secara puas, nanti bisa memilih unit yang terbaik. Terus kemudian untuk permasalahan pertama yang perlu dicek kalau menurut saya yaitu permasalahan bodi. Usahakan jangan sampai dapat bodi yang kropos, jadi benar-benar harus dicek secara detail mungkin, karena kalau sudah bodinya kropos kita juga nanti yang akan repot, karena pasti untuk perbaikan bodi kropos itu tidak murah ya. Beda kalau permasalahan cuman mungkin di cat luar, jadi kalau didiemin pun mungkin cuman tampilannya aja agak jelek, tapi efeknya tidak separah kalau bodinya sudah kropos. Kalau bodi kropos tidak segera dibenerin, bisa-bisa akan merambat ke mana-mana, dan untuk benerinnya pasti habis biaya yang tidak sedikit, dan itu menurut saya harus diperhatikan sekali biar nanti kedepannya kita perawatannya juga tidak susah sendiri. Jadi benar-benar harus dicek sampai, terutama yang di daerah pinggir-pinggiran ya, di area sampai kolong kalau perlu, biar benar-benar dapat bodi yang sempurna ya. Mudah-mudahan sih dapat yang sempurna biar nanti kedepannya tidak ada masalah lagi. Oke, untuk body sudah. Untuk yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu masalah mesin ya. Seperti yang kita tahu, namanya mesin adalah jantungnya ya, bisa dibilang jantungnya. Kalau mesin sudah mati ya susah, jadi mesin harus benar-benar yang prima ya. Walaupun namanya mobil bekas mungkin nggak bisa seprima mobil baru, tapi setidaknya harus dapat yang benar-benar sehat, benar-benar siap untuk diajak jalan, benar-benar siap untuk tidak jajan-jajan. Kalau bisa dicari yang benar-benar sehat, biar nanti kedepannya kita juga enak untuk perawatannya. Terus kalau bisa jangan sampai getar ini. Jadi kalau sudah mulai getar itu menurut saya agak sedikit mengganggu kenyamanan ya. Ini seperti mobil saya ini, kalau saya pegang di sini nih, jadi getarnya kerasa banget bahkan sampai dalam kabin. Jadi ini sudah ditemukan sih masalahnya, itu engine mountingnya. Jadi ini sebentar lagi mau diganti dulu engine mountingnya biar nyaman lagi. Jadi itu mesin harus benar-benar sehat kalau bisa, biar nggak jajan-jajan lagi, biar nyaman juga penggunanya. Lanjut setelah mesin yaitu untuk nomor 3 yaitu kelistrikan. Jadi kenapa kelistrikan harus benar-benar diperhatikan ya. Namanya kelistrikan nih komponennya banyak sekali yang ada di dalamnya ya, ke lampu ke mana. Jadi kalau sudah ada masalah, misalnya short ke bodi atau kabelnya putus, itu harus benar-benar diperhatikan sekali biar tidak ribet juga nanti ke depannya. Apalagi kalau kita kurang paham mengenai mobil, sedikit-sedikit nanti harus ke bengkel, harus benerin ya kelistrikannya, terutama harus benar-benar prima, harus dicek, jangan sampai ada yang bocor, nanti imbasnya akan kemana-mana kalau kelistrikan ya. Bisa mungkin akinya tekor, kalau ada yang
mungkin short ke bodi pada mobil sudah dimatikan, tapi tetap arusnya ngalir dari baterai, jadi bisa saja nanti baterainya tekor akinya. Seperti pengalaman saya kemarin sih, kemarin habis tekor juga ini akinya, karena ternyata lampu bagasinya tidak mati, jadi harus di jumper baru bisa nyala lagi. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya, nomor 4. Nah, ini juga tidak kalah penting, yaitu surat-surat. Pastikan surat-surat sudah ready. Jadi kita terima mobil, kalau bisa kita ngambil mobil, kita bawa pulang itu sudah beserta surat-suratnya. Jadi kita mau pakai kemana juga sudah tidak was-was, enak, tidak ada pikiran. Kalau kita beli mobil tapi ternyata mobil bekas dan ternyata surat-suratnya belum ada, kan repot juga. Kita mau kemana-mana juga masih mikir karena nggak ada surat-suratnya. Jadi ya kalau bisa surat-suratnya nempel lah sama mobilnya biar enak ke depannya. Kalaupun ada harus nunggu berapa, misal 1 bulan 2 bulan, yang penting perjanjiannya jelas saja sih sama sellernya biar tidak ada masalah di kemudian hari. Oke, untuk yang kalau menurut saya sih untuk yang urgent mungkin yang penting itu 4 itu tadi, jadi jangan sampai miss kalau itu, agar tidak repot juga kita nanti ke depannya. Mungkin lanjut lagi nanti yang kelima, ini mungkin masalah kaki-kaki. Nah, kalau kaki-kaki ini menurut saya bonus ya. Kenapa dibilang bonus ya? Namanya kita beli mobil bekas, sudah apalagi bekas taksi dan dengan kilometer yang tidak sedikit, sudah ratusan ribu, pasti mobil ini sudah capek sekali. Ibarat orang sudah jalan 500 km sudah pasti capek. Tapi biasanya dari untuk pihak seller sih kaki-kaki pasti akan dibenerin dulu. Kalau masih bisa dibenerin ya dibenerin, yang penting bisa nyaman dulu, bisa dipakai. Kalau emang sudah nggak bisa, mungkin bisa dikoordinasikan sih untuk ganti baru atau gimana biar sama-sama enak. Jadi kalau kaki-kaki pun memang harus segera diservis ya, kalau saya rasa ya emang wajar karena namanya mobil sudah dipakai ratusan kilometer. Jadi ya kalaupun itu sudah menjadi konsekuensi kita buat benerin kaki-kaki, ya kita harus siap, mau nggak mau kan, namanya mobil capek kalau orang-orang bilang. Ya kalau beruntung mudah-mudahan dapat kaki-kaki yang bagus, yang benar-benar sehat, jadi kita tinggal pakai aja, nggak usah mikir-mikir untuk servis-servis lagi. Nah, ini yang terakhir yang sangat perlu diperhatikan sekali, jadi yaitu spare dana. Kenapa? Karena namanya beli mobil bekas, ya mau nggak mau kita harus punya spare dana buat untuk beresin yang mungkin kekurangan-kekurangan yang sedikit-sedikit. Harus kita siapin dana buat beresinnya. Kalau kita menuntut untuk 100% mobil ini sudah siap langsung jalan, ya namanya mobil bekas ya untung-untungan juga. Jadi kita harus menyiapkan dana yang lebih, jangan dihabiskan buat beli mobilnya, tapi harus punya spare dana buat antisipasi kalau misalnya ada tambahan-tambahan yang masih perlu kita perbaiki. Nah, jadi mungkin itu tadi hal yang harus diperhatikan dalam kita membeli mobil bekas, terutama mobil bekas taksi. Kalau mungkin ada kurang-kurangnya, mungkin teman-teman bisa tambahin di kolom komentar. Sama kita saling bertukar ilmu di sini. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mau membeli mobil bekas. Setidaknya ada sedikit gambaran lah apa aja sih hal yang inti yang perlu dicek, perlu diperhatikan. Tapi untuk mungkin lebih jelasnya, kalau ada yang lebih paham di sini mengenai mobil bekas, paham tentang otomotif, bisa dibantu mungkin share ilmunya di kolom komentar, nanti kita diskusikan sama-sama.
Jadi itu sedikit tips dari saya sih, ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin kalau banyak kurang-kurangnya saya mohon maaf. Tolong dibantu nanti dibenerin kalau emang ada yang nggak pas. Karena di sini juga saya sebagai pengguna, sebagai user, jadi mungkin tidak sedetail seperti teman-teman yang mekanik mungkin atau teknisi yang bisa lebih detail lagi menjelaskannya. Jadi saya rasa sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk manfaatnya semoga bisa diambil. Untuk yang mungkin kurang pas, yang tidak berkenan, mungkin bisa dibuang saja. Jadi untuk manfaatnya, kalau memang bermanfaat, dibantu share ke teman-teman juga biar kebaikannya tidak berhenti di sini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu video dari saya. Ditunggu feedbacknya dari teman-teman. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan sehingga kita semua bisa terus berkarya dan terus menjalani hari-hari kedepannya selalu diberikan keselamatan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.